Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan diskusi kelompok online mata kuliah manajemen mutu, yaitu materi diskusi ISO 9002. Adapun hari ini anggota yang masuk dalam materi diskusi, pembaca materi Kapten Reza, moderator Kapten Muhammad Taufik, anggota diskusi Kapten Amir, anggota diskusi 2 Kapten Aris. Adapun sesi-sesi pada diskusi hari ini, yang satu pembacaan materi ISO 9002 oleh Kapten Reza, yang kedua tanya jawab, yang keempat penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada sesi pertama, yaitu pembacaan materi ISO 9002 oleh Kapten Reza. Untuk waktunya kami persilakan kepada Kapten Reza. Oke, Kep. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja. ISO 9002. Pengertian dari ISO 9002. ISO 9002 berisi sistem mutu yang digunakan sebagai model jaminan mutu dan dalam produksi dan instalasi sertifikat ISO 9002 bukan menekankan mutu produk tetapi menekankan kepada mutu manajemen, yaitu melihat organisasi, bisnis, sumber daya manusia, pengolahan, peralatan sampai dengan pembuangan limbah industri. Walaupun sulit untuk mendapatkan sertifikat ISO 9002, tetapi mutlak untuk organisasi bisnis yang menjual produknya ke pasar global dalam era perdagangan bebas untuk memperoleh sertifikat tersebut. Organisasi bisnis mendapat pengakuan dunia internasional untuk manajemen mutu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan mutu suatu produk perusahaan. Untuk melihat kesesuaian mutu produk yang hasilnya dengan standar ISO 9002 yang ditetapkan untuk mengukur mutu pada berbagai tingkat dalam proses produksi diperlukan sistem audit. Untuk mengendalikan sistem audit ini disebut juga audit pengendalian mutu, quality control audit. Audit pengendalian mutu berfungsi untuk memeriksa proses implementasi pengendalian mutu dengan diagnosis yang tepat dan memberikan rekomendasi cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Oke, manfaat ISO 9002. Adanya acuan yang jelas. 2, adanya penetapan yang jelas terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 3, adanya konsistensi pelaksanaan dan mampu telusur hingga memudahkan sebagai sarana pelatihan. Memungkinkan pengendalian pencegahan untuk perbaikan terus-menerus. 5, pemenuhan tuntutan pasar dan lembaga pemberi izin serta mempertebal kepercayaan pelanggan. 6, memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. 7, memperkuat hubungan produsen dan konsumen. Contoh penerapan ISO 9002. Penerapan ISO 9002 pada PT Indonesia Miki Industries.
PT Indonesia Miki Industries telah menetapkan kebijakan mutu dan tujuan memproduksi dan menjual MSG yang memenuhi spesifikasi dengan dalam arti terjamin kualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, diproduksi secara efisien dan efektif sehingga memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kualitas produk dan pelayanan senantiasa diutamakan melalui penerapan sistem mutu sesuai persyaratan ISO 9002. Manajemen dan seluruh karyawan mempunyai komitmen untuk meningkatkan dan memelihara penerapan sistem mutu guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu menjadi yang terunggul di bidang industri MSG. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Indonesia Miki Industri menerapkan kebijakan sebagai berikut. 1. Organisasi perusahaan menetapkan tanggung jawab dan wewenang secara jelas, serta selalu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan usaha. 2. Menerapkan kepemimpinan dan keteladanan manajemen dengan wawasan yang sama. 3. Meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja secara individu maupun kelompok pada semua jajaran dengan melalui program pelatihan training atau training yang terencana. 4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh jajaran operasional perusahaan. 5. Melakukan penyempurnaan secara terus-menerus pada semua unit kerja. 6. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam pelanggan maupun dengan pemasok. 7. Mengutamakan keselamatan kerja di setiap kegiatan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sesi berikutnya. atas materi yang diberikan oleh Bapak Kapten Reza. Lanjut untuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami lemparkan kepada anggota, apakah ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada Kapten Reza? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya kepada Kapten Reza terkait dengan materi ISO 9002. Adapun pertanyaan saya, apa saja yang dipersiapkan oleh suatu perusahaan jika ingin perusahaannya berstandar ISO? Oke, Silakan, langsung saya jawab, Pak Moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Kapten Amir. Untuk itu kita lanjut ke Kapten Reza langsung menjawab pertanyaan dari Kapten Amir. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kapten Amir. Langkah pertama, komitmen manajemen puncak. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen dan tekad untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9002 di organisasi. Tanpa komitmen manajemen puncak, tidak ada inisiatif kualitas yang dapat berhasil. Langkah kedua, membentuk tim implementasi ISO. Langkah ketiga, mulai program kesadaran dan pelatihan ISO 9002. Langkah keempat, memeriksa dan identifikasi kondisi saat ini. Langkah kelima, menentukan ruang lingkup dan kebijakan organisasi. Langkah keenam, membuat perencanaan, risiko dan peluang serta sasaran dan rencana pencapaiannya. Langkah ketujuh, membuat dokumentasi ISO 9002. Langkah 8, implementasi. Langkah 9, pelatihan internal audit. Langkah ke-10, evaluasi kinerja.
termasuk internal audit. Langkah ke-11, melaksanakan rapat tujuan manajemen. Dan yang terakhir, langkah ke-12, audit eksternal oleh badan sertifikasi. Sekian jawaban dari saya, Kapten Amir. Saya harap Anda puas. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Kapten Reza. Untuk selanjutnya saya serahkan, ini ajukan kembali. Apakah ada pertanyaan dari anggota? Silakan bila ada. Oke, terima kasih Kapten Taufik atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai sertifikat ISO 9002 ini, ada pun pertanyaan saya, yaitu lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mana yang mengeluarkan sertifikat ISO 9002 ini. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke, makasih pertanyaannya dari Bapak Kapten Aris. Untuk itu kita teruskan ke Kapten Reza untuk menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kapten Haris. Lembaga atau perusahaan yang bisa mengeluarkan sertifikat ISO adalah 1. PT Sukopindo, 2. PT SGS Indonesia, 3. PT IAS Indonesia, 4. Lloyds Register Indonesia, 5. Worldwide Quality Assurance, Apex, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Terima kasih. Oke, Silakan, Pak Moderator. makasih jawabannya dari Bapak Kapten Reza. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita bergerak langsung aja ke penutup. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapten Reza sebagai pembaca materi diskusi. Yang kedua, kepada Kapten Amir dan Kapten Aris sebagai anggota. Semoga di diskusi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Diskusi ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.